Investasi tuh nggak bisa bikin kamu kaya kalau kamu nggak punya capitalnya. Pembicara yang terkenal investasi gimana Siapa? ya? Saya? Iya. Enggak, saya orang biasa. Oh, orang biasa, masa? Saya hanya seorang pekerja kantoran biasa yang sedang mencari secercah iPhone dan iPhone? Kita kan selama ini kan selalu mikir ya, modal itu dapatnya tuh berapa sih? Ini udah hot take. Ya Allah. Ya, ini boleh di-spill nggak sih? Kayak Ini privacy nggak sih? Atau bagaimana ya? ya. Waduh, siapa nih yang di sebelah Tira ini? Nggak tahu deh. Kita kenalan dulu kali ya, kenalan dulu ya. Siapa namanya? Kimberly. Kimberly. Namaku Felix. Sekarang kerjaan apa deh kalau gitu? Kita mulai kerja. Sekarang kesibukan aku sih modeling ya, freelance lah. Kalau dari Kak Felix? Aku kerja sekarang di salah satu startup tentang investasi. Jadi as a business lead, ini kita beda banget ya by the way. Iya ya, jauh ya, oke. Umur berapa lo by the way? Umur, tebak dong. Coba ditebak dulu dong. Ini kalau tebak ini tahu nggak sih kayak banyak ini kalau salah gitu langsung ini. 24 deh, 24. Hampir. 23. Enggak. Enggak No. juga. 25. Iya, betul. Oke. Berarti lebih muda, safe. Aku safe. Oh, kalau kakak umur berapa sih? Oh, tebak balik dong, harus tebak balik sih. Waduh, kalau begitu kan berarti lebih tua. Jadi kita hitung-hitungannya dari 25, 26, 27 gitu dong. Coba tebak. Aku 28. 28. Enggak nyampe. Aku 26. Oh, 26. Ya, Oh, aku berarti 26. beda setahun. Beda setahun doang. Oke. Harusnya bener kan, aku tuh hitung dari 25, 26, 27. Tapi aku lumayan penasaran sih. Berarti kalau sekarang kamu lagi apa? Kalau misalnya dalam situasi finance kamu lagi comfortable atau sekarang lagi nggak comfortable? Apa ya? So-so lah. Ini aku lumayan straightforward ya nanyanya by the way. Iya ya. So-so. Oke, kita langsung buka aja ini ya. Ladies first nih. Silahkan. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengatur keuangan? Kok jawabannya langsung berat? Ini kalau ada yang mau endorse boleh. Oke. Kalau gimana cara aku ngatur keuangan, again, aku sebenarnya kurang suka untuk kayak ngasih tahu gitu loh kayak cara gua ngatur keuangan karena tiap orang tuh kondisi keuangannya tuh beda-beda sehingga sebenarnya tuh nggak boleh dipukul rata. Itu persepsi yang sangat salah. Kita merasa bahwa financialnya orang tuh bisa dipukul dengan satu cara gitu. Tapi kalau ditanya aku pribadi, saat ini tuh sebenarnya aku lagi defensif gitu. Ini aku bingung kadang-kadang harus lihat siapa ini. Iya ya, kayak susah banget ini gitu boleh loh. dibuka nggak sih? Kayak ngobrol terus nggak lihat orangnya gitu. Aduh. Apalagi kan, aduh, pengen aduh. mau cemilan nggak? Iya, nggak apa-apa. Aku juga punya kok. Endorse. Ya, tapi anyway, kalau misalnya kita bicara tentang financial, itu aku sukanya tuh mungkin kalau misalnya ditanya diri aku sekarang sedang defensif, di mana aku lebih banyak ke reksadana pendapatan tetap, aku lebih banyak ke obligasi yang short term, di mana aku ngurangin porsi aku di saham ataupun kripto yang sebenarnya lebih fluktuatif karena kan kita lihat kan makroekonomi sekarang kan sebenarnya lagi lumayan agak susah ya. Cuma kalau misalnya ditanya kalau orang-orang harus nggak ngikutin gayanya gue gitu buat ngatur keuangan, jawaban aku enggak sih karena itu balik lagi ke personal finance-nya masing-masing. Tapi kalau lu gimana? Wah, berat juga ya jawabannya, gengs. Ada makro-makro gimana gitu. Ya versi simpel, tabungan berapa, buat kosmetik berapa, aduh. Wow. Oke, kalau dari aku sih bener sih kata kakak, kayak semua orang punya cara daya aturnya masing-masing gitu. Cuman kalau kayak aku sih kayak lebih ke intinya apa yang kita keluarkan gak harus lebih dari apa yang kita dapatkan gitu. Oh, bukan gak harus tidak lebih berarti. Iya. Jangan sampai malah. Kalau nggak merugi dong. Tapi berarti kalau sebulan, nih buat spill penonton nih, kalau kan kita kan selama ini kan selalu mikir ya modal itu dapatnya tuh berapa sih? Ini udah hot take. Ya Allah. Ya, ini boleh di spill nggak sih kayak? Ini privacy nggak sih atau bagaimana ya? range. Jangan angka exact nanti kena pajak.
Ya itu tergantung ya. Jadi aduh nggak Panas. Kalau kalau jadi model MUA itu ya boleh lah 200-an gitu guys. Juta. Enggak lah. 200 juta. Kalau model ini bisa nggak sih di spill? Boleh kali ya? Range aja ya. Range lah. Pokoknya intinya beginilah. Kalau model MUA masih oke lah gajinya. Bentar, model Maksudnya, MUA itu kamu yang model MUA tuh kayak MUA mau bikin portofolio gitu loh. Oh, Nah, oke. Jadi kalau jadi model MUA tuh kayak oke lah range harganya boleh Gugup lah. ya, guys. Biasanya kan Panas anak-anak sih. mahasiswa kan yang kayak freelance model MUA. Kalau kamu Kim, kalau model MUA portofolio- beda dong. Kamu ya, kamu. kalau portofolio, foto shoot itu ya oke sih, bisa ngekos sebulan. Bisa ngekos sebulan. Oke, Kayak boleh gitu-gitu. nanti boleh dicatat lah ya guys. Iya, Kos guys. sebulan di Jakarta tuh berapa gitu. Hmm. Abis ini saya belum ngeliat orangnya aja udah kayaknya orangnya udah dendam gitu. Saya udah bisa merasakan aura-aura marah Iya gitu. loh, kayak langsung jrot. Langsung, wah Jadi Kompas TV kalau misalnya mau hire saya sebagai host boleh. iya. Menusuk. Oke, ini aku buka deh cue card-nya deh. Oke Kim, kayak berarti kan tadi kan lumayan lah ya, walaupun kita nggak dapat angkanya ya. Nanti kita coba lagi. Iya nggak bisa itu kayak apa ya? Nggak, oh, no. Oke, tapi kamu pernah nggak sih berinvestasi? Dan kalau lu pernah berinvestasi, lu bentuknya dalam apa gitu? Mungkin investasi dalam bentuk angpau yang merupakan investasi bodong Oh, pertama dalam oke. hidup kita gitu. Kayak investasi bodong, kayak langsung habis ya soalnya kalau ampau. Lebih ke ini sih, mungkin emas. Soalnya apa ya? Suka beli aja gitu. Terus dari keluarga juga kan, dari keluarga juga suka beli-beli kayak emas gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya investasi saya. Oke, berarti emasnya emas fisik atau misalnya lebih ke misalnya emas ada ya kan sekarang udah banyak ya Oh, aplikasi buat beli emas gitu. Emas fisik. Emas fisik. Oh, oke. Berarti kalau misalnya let's say kita pakai persen deh biar less sensitif deh. Kalau persen kalau dalam sebulan berapa sih yang kamu misalnya pengeluaran kamu berapa persen dari penghasilan? Tabungan kamu berapa persen dari penghasilan? Sama yang kamu investasikan itu berapa persen? Biar penonton bisa kira-kira tahu nih seorang Kimberly itu nabungnya itu berapa sih? Oke, kalau aku pasti kalau spending tuh ya sebetulnya aku tuh orangnya irit banget ya guys. Jadi kalau misalnya keluar duit itu paling cuman nggak sampai 50% deh. Nggak nyampe 50%, Sisanya wow. gue tabung semua, gengs. Sebenarnya ini bisa dua arah ya guys, antara dia irit banget atau penghasilannya mantap. Enggak, maksudnya gue irit gara-gara kan ya untuk masa depan lah. Ya, oke. Kan. Kalau dari kakak, aku tuh sebenarnya lumayan fleksibel. Jadi sebenarnya kalau aku jadi banyak orang tuh biasanya kan 50 30 20 gitu kan sebenarnya standarnya. Cuma kalau aku udah enggak mungkin penghasilan mungkin aku pakai sekitar sebulan 30%. Terus 70% itu aku full investasi. Karena posisinya aku udah menyiapkan dana darurat. Jadi kalau sekarang tuh I think banyak banget orang merasa aku tuh harus investasinya buru-buru gitu. Tapi orang tuh lupa kalau misalnya sebenarnya kamu pendidikan, misalnya kamu beli buku atau misalnya kamu ikut kursus gitu. Atau sekedar kamu nonton video edukasi gitu. Itu sebenarnya adalah bentuk dari kamu berinvestasi leher ke atas terhadap dirimu sendiri. Yang sebenarnya returnnya bisa jauh lebih gede. Atau misalnya contoh, aku beli laptop, tapi laptop ini tuh aku gunakan untuk pekerjaan freelance aku contohnya ya. Freelance aku yang ternyata dari laptop ini aku bisa dapat 200 juta contohnya. Nah itu kan sebenarnya kan berarti kan ini laptop ini adalah sifatnya investasi. Jadi itu dulu yang aku pengen lurusin. Jangan orang tuh ketika ngomongin investasi itu cuma berpikir emas, reksadana, saham, kripto. Itu menurutku pikiran yang udah harus diganti lah.
Karena investasi itu tidak sesempit itu. Jadi tapi sebelum orang berinvestasi pun, nggak tahu kamu Kim, berarti aku rasa kamu dana darurat udah mantep banget lah ya. Dana darurat itu sih harus sih ya. Harus kan ya? kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Betul. Berarti kalau dana darurat kamu ada nggak sih pakai kayak rumus gitu kayak oh dana darurat aku tuh harus berapa bulan dari pengeluaran gitu. Kamu ada nggak sih pakai yang kayak gitu? Enggak sih. Nggak ada Enggak ya? sih. Oke. Pokoknya dana darurat ya tabungan aja gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang misalnya belum ngerti juga nih dana darurat buat apa. Jadi dana darurat itu basicnya itu kalau masih single, itu at least tuh 3 bulan dari pengeluaran. Karena kalau misalnya lebih dari itu, kalau single ya, sebenarnya makin lebih banyak lebih baik. Cuma standar minimumnya itu adalah 3 bulan dari pengeluaran. Kalau udah berkeluarga, itu biasanya ranging dari 6 sampai 12 bulan, tergantung nanti anak berapa. Itu sebenarnya ada hitungannya dan kalian boleh cari di internet hitungannya. Kalau aku ngomong di sini, kalian pasti langsung gitu kan. Gitu. Jadi, tapi itu ranging dari 6 sampai 12 bulan pengeluaran gitu. Bukan penghasilan ya, pengeluaran. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak misalnya kayak Kim nih, kalau aku boleh panggil apa sih, Kim atau Kimberly? Iya, panggil Kim aja. Kim ya. Kalau misalnya kayak Kim, mungkin aku sebenarnya menyarankan, aku berasumsi bahwa Kimberly ini tabungannya udah kebanyakan. Wow. Iya, karena kan kamu kan nggak ada investasi kan sebenarnya kan. Berarti kan kalau kamu penghasilan, anggaplah aku kasar 10 juta gitu ya. 10 juta, kamu pengeluaran 5 juta, berarti kamu bisa tabung 5 juta. 5 juta kamu tabung selama 1 tahun aja, itu berarti udah 60 juta. Iya. Gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan udah jauh lebih banyak. Itu berarti udah setara sama 1 tahun pengeluaran kamu. Which is sebenarnya aku nggak tahu kalau kamu masih single itu sebenarnya lumayan kebanyakan. Karena artinya apa? Artinya kebanyakan tuh apakah artinya kita nggak boleh punya banyak duit gitu? Nggak juga. Sebenarnya itu artinya kita portofolio kamu kurang dioptimalkan. Karena kan kalau di bank kan nggak berbunga kan. Nah jadinya kalau nggak berbunga itu kayak sekarang kan kita lagi ribut apa sih inflasi gitu ya, hyperinflation gitu. Nah itu yang sebenarnya membuat uang kamu tuh tergerus secara value. Jadi walaupun misalnya 1 juta zaman sekarang sama 1 juta di tahun 80-an, itu kan sebenarnya kan 2 hal yang sangat berbeda. Iya. Nah, Gue kok merasa dapat ini ya, 4 SKS. apa 4 SKS? 4 SKS ini. terlalu berat ya? Iya, nggak apa-apa, santuy. Lanjut Kak. Ya, Terus. jadi kalau misalnya kayak 1 juta zaman dulu sama 1 juta zaman sekarang kan beda. Nah, ketika kamu taruh terlalu banyak di bank, itu sebenarnya walaupun value-nya tetap 10 juta, nanti di masa depan 10 jutanya kamu itu sebenarnya udah nggak bisa beli kayak zaman sekarang. Misalnya zaman sekarang bisa beli HP, di masa depan mungkin cuma bisa buat beli cilok gitu. Kita nggak tahu, kita nggak tahu gitu kan. Oke, next. Wow, masa sih katanya anak muda sekarang susah kaya? Bagaimana menurut kakak? Anak muda sekarang susah kaya. Masa sih? Define kaya. Iya. Define kaya. Kenapa kak? Define kaya. Define kaya. Menurut Kimberly. Kaya. Kaya apa itu kaya? Kayak monyet. Kalau kita lihat 10 orang terkaya di dunia, semuanya itu, coba deh kamu baca biografinya. Ini siapa sih? Ya misalnya kita bicara. Jangan-jangan ini apa ya? Pembicara yang terkenal investasi gimana Siapa? ya ini? Saya? Iya. Enggak, saya orang biasa. Oh, orang biasa, masa? Serius, saya orang biasa. Oke. Saya hanya seorang pekerja kantoran biasa yang sedang mencari secercah iPhone dan iPhone. Cuma maksudnya gini, kalau misalnya kita lihat 10 orang terkaya di dunia. Ketika kita bicara 10 orang terkaya di dunia, kamu lihat ya Bill Gates, kamu lihat Elon Musk, kamu lihat Mark Zuckerberg, Facebook gitu kan. Coba kamu lihat kesamaan di antara mereka. Kamu baca biografinya, kamu lihat apa yang mereka korbankan. My question is cuma satu. Kalian anak muda yang pengen kayaknya standar yang udah di-achieve. Kita tuh di sosial media, kita tuh sekarang lihat ya. Kayak tahun lalu, kita sering banyak lihat, wah murah banget gitu kan. Kalian udah tahu lah siapa. Ya. Dan banyak banget influencer yang kayak gitu, saya nggak mau sebut nama, yang akhirnya menggeser perspektif kita tentang kaya dan sukses. Padahal kalau kita bicara kaya dan sukses, apakah mempunyai keluarga yang bahagia, itu
bukan arti dari sebuah kesuksesan. Iya betul Apakah kesuksesan itu sesempit punya banyak uang? Karena banyak uang pun beda loh. Asumsi aku, misalnya Kimberly, mungkin bagi dia 500M itu sedikit, tapi bagi saya banyak gitu misalnya. Atau mungkin ada orang yang bagi mereka 2M itu banyak. Gitu. Dan apakah ada yang salah? Nggak ada jawabannya. Gini loh, investasi itu nggak bisa bikin kamu kaya. Kalau kamu nggak punya capitalnya. Oke. Contoh, kamu masukin 100.000 ke reksadana, ya. Anggap 100.000 itu berkembang, kamu cuan 100%. Cuma jadi 200.000. Kamu cuan 1000%, cuma jadi 1 juta. Yap. Kecil loh. Cuma jadi apa? Gak ada kan? Tapi beda, kamu punya 1M. Kamu cuan 10% aja, udah berapa? 100 juta. Easy. Yap. Investasi bisa jadi kaya kalau kamu ada capitalnya. Loh Kak, terus kalau misalnya aku nggak ada capitalnya gimana? Apakah aku nggak bisa investasi gitu kan? Aku gimana dong? Makanya mindsetnya adalah perbanyak active income. Kayak sekarang Kimberly, wah udah modeling, very success, dia nabung bisa banyak. Dia already on the right track. Karena dia fokus untuk ngembangin active income-nya. Yap. Gitu. Nah, investasi itu untuk mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangan kamu apa? Misalnya kalau kita ambil contoh Kimberly. Oh, Kimberly sekarang tujuan keuangannya adalah dia pengen bikin bisnis dalam waktu 2 tahun lagi. Berarti dia cari dalam waktu 2 tahun yang cocok buat saya itu instrumen investasinya apa. Iya. Gitu. Jangan yang terlalu fluktuatif berarti. Karena kan kamu kan berarti kan cuma punya dana tertentu kan. Kak, mohon maaf nih, fluktuatif. Tolong bahasanya yang awam dikit lah. Fluktuatif Mohon tuh, maaf nih. fluktuatif tuh naik turun. Oke. Iya, yang naik turunnya tuh tajam banget gitu kayak. Oke. Jangan cari jenis investasi yang naik turunnya tuh kayak serem gitu. Oke. Soalnya misalnya contoh kamu butuh modal 100 juta, kamu punya duit 120 juta. Padahal kamu waktu tunggunya nggak lama nih, cuma kayak 2 tahun gitu kan. Yap. Kalau ada apa-apa kan sayang gitu Iya, loh. betul. Kamu nggak ada, kecuali kamu dana pensiun. Kalau dana pensiun kamu boleh lebih agresif karena kamu misalnya pensiun masih 20 tahun lagi. Ya kamu bisa itu loh ikutin roller coasternya, mau dia naik, mau dia turun gitu kan. Karena jangka waktu kamu masih panjang gitu. Tapi kalau jangka waktu kamu kayak 2 tahun, ya kita cari yang aman-aman aja Iya lah betul gitu. dong, main aman nih Ya, guys. makanya ini juga buat ngingetin teman-teman di rumah kayak kalau misalnya investasi itu jangan pakai dana panas, jangan kalau misalnya tahu-tahu dana panas tuh apa? Dan yang masih kita mau pakai nggak sih? Iya, dana yang masih yang kalau misalnya hilang dapur lu nggak ngebul. Iya. itu jangan. Itu atau misalnya dana yang kalau misalnya apa tahu-tahu kepake, tahu-tahu hilang gitu, terus digebukin sama mak lu gitu. Iya, Jangan. iya. Jangan, guys. Pakailah dana yang kalau hilang ya udah. Nice. Nah, itu. Dah, haus. Oke. Haus? Minum. Diminum. Udah nih. Next question. Oke. Gaji kecil atau minim apa masih bisa berinvestasi? Kecil Gimana dan minim tuh Kak? berapa? Kok selalu ditanya ya? Harus Kecil detail loh, minim tuh karena itu bakal sekecil nentuin apa? jawaban aku. Gimana nih yang kasih pertanyaan ini sekecil apa? Coba tolong dijelaskan. UMR. Oke. Tergantung sebenarnya apakah masih bisa berinvestasi. Tergantung dong. Kayak apakah beliau masih single atau ternyata anaknya 10. Kalau anaknya 10, saya rasa Banyak ya. kalau aku pribadi, aku sih angkat tangan. Banyak sekali. Iya, Biaya kan? sekolah tidak murah. jadi kalau dari aku, kalau misalnya let's say dengan single ya dulu, misalnya aku ambil contoh aku lah, tahun 2019 itu aku gaji UMR. Gaji UMR itu kalau di Jakarta ya, sekecil-kecil, irit-iritnya yang makan tiap hari di warteg cuma sama sayur kuah, terus pakai tahu tempe, kadang seminggu sekali ayam gitu. Nah itu I would say 1.500.000 itu udah paling kecil sebulan. Itu udah kayak 1.500.000 buat investasi Kak? Atau? ini kita potong dulu dari gajinya. Oh, potong buat dari makan, gaji. buat Oke, makan, buat makan nih. buat makan. Nah, kosan kita ambillah 500.000 lah ya biar gampang hitungnya. 500.000 ada nggak sih di Jakarta sekarang? Kosan 700 ya, 500.000. 700. Ya anggaplah 700.000 gitu. 700 emang masih ada?
Ada, Mas. Serius? Yang nggak ada AC, kamar mandi luar, Waduh, oke kasurnya deh. lantai. Oke. Gitu kan kita mau ngomong UMR, kita nggak bisa. Ya kalau kita ngomong fancy nggak bisa invest dong. Ini kan kalau mau invest. Oke. Berarti total udah habis 2.200.000 ya. 2.200.000. Sekarang UMR 4,7, 4,8 sih. 4,7 ya. 4,7. 2,2 berarti udah sisa 2,5 ya. 2,5 juta. Buat misalnya lain-lain misalnya kirim ke orang tua atau misalnya ada yang ini yang realistis ya, ini hitungan realistis aku ya. Misalnya kadang ya let's say sebulan sekali 2 kali lah pergi ke mall gitu. Anggaplah dari 2,5 juta itu 1.500.000 hilang. 1.500.000. Berarti sisa berapa anak-anak? 1 juta. Nah, dari 1 juta 1 juta ini itu? kamu pecah 2. 500.000 buat tabung, buat dana darurat kalau kamu belum punya dana darurat, 500.000 lagi buat kamu bisa investasi. Udah beres. Terjawab sudah. Oke, jadi bisa ya guys jawabannya. Bisa. Iya. Tapi dengan catatan Hidupnya jangan hedon. 3 kata yang mendeskripsikan teman bicaranya. 3 kata. Apa? Yang mendeskripsikan Teman bicara. teman bicara. Teman bicara kalian. Kakak serong ke kakak Kimberly, serong ke sana, kakak serong ke sini. Sini. Ya, aku mau. Oke. Serong. Udah kayak blind date aja dibuatnya. Serongnya saya berdiri. Ya. Aduh, ini siapa kayak? Ini apa nggak sesuai bayangan aku loh mukanya loh. Oh, Ini kamu catatannya apa sih? Coba. coba. Kita udah main aja belum di. Udah boleh ya? Udah boleh. Coba, kamu apa? Coba dulu. Aku dulu deh. Iya. Aku dulu deh. Kamu orangnya, aku liatnya fun. Mhm. Tapi at the same time, you are very careful kalau misalnya ketemu orang baru. Yes. Very Yes. careful. You don't want to show your true self. You Yes. don't want to open up about anything. You analyze about that person. Correct? Yes, of course. Oke, next. Terus kamu orangnya tuh sebenarnya ambitious banget. Oke. Kamu ambitious, you want to prove something. Yes. Oke. Yes. Itu 3 dari aku. Tapi sebenarnya kamu fun anaknya. Iya, Sebenarnya kamu deep down kamu fun. iya. Cuman kayak kalau ada tujuan itu gue harus kayak des gitu. Nah, itu ambitious, very Oke. ambitious. Kalau aku, oke. Tadi dia nggak tunjukin guys. Aku cuma tulis begini doang tuh. Oke, kalau aku dia wise, open minded dan easy going. Nggak annoying. Nggak sama sekali loh. Karena wise-nya itu kayak dia bisa menjelaskan semua itu dengan apa ya? Dengan baik. Amin dengan Iya, baik. bisa dewasa lah gitu orangnya, terus open minded karena dari tadi dia bilang tergantung ya kan semua orang punya bla 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 yang berbeda gitu. Jadi kayak oke, dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Terus easy going gara-gara ya sama kayak dia bilang tadi juga fun, kita ngobrolnya oke-oke aja gitu. Nggak ngik-ngik. Nggak awkward lah ya. Iya. Semoga nggak awkward, nggak tahu sih. Ini apa? Ini terakhir ya kak ya. Wow, apalagi nih? Ini kenapa ada surprise attack-nya sih? Kayaknya belum kelar-kelar nih. Iya. Kamu dulu deh, kamu dulu. Enggak, Ini sama kok nih Oh, kayaknya. dari aku. Iya, dari Sama. enggak ada yang beda saya. Oh, ada Oke. yang beda. Oke, buat Kimberly, ini udah ngeliat orangnya nih. Pernah kesulitan nggak dalam menyisihkan uang untuk menabung atau berinvestasi? Untuk menabung sih nggak ada kesulitan ya, karena apa ya, kita tuh kalau misalnya ya, Ya. kalau misalnya amit-amit nih, kalau gue dapet penghasilan bulan ini nggak seperti yang sebelum-sebelumnya, ya udah berarti pengeluaran dan makan gue atau apa itu gue kurangin gitu. Misalnya kayak biasa bisa makan ini kali ini kayak masak aja deh gitu. Oh, masak juga berarti? Iya. Ush, calon idaman. Iya guys, harus begitu. Terus ini ada Oke. Oh, ini ada surprise attack-nya di sini. Masih ada nih. Enggak. Pesan apa yang ingin kamu bagikan ke teman bicaramu? Buat Ke teman saya dong. teman bicara ya. Ini berat loh ini. Teman bicara kan kita bicara dari tadi. Panas guys. ya, panas. Jangan
Kalau bukan jangan pakai kata jangan, harus positif. Kalau misalnya dari aku ya, kalau aku boleh kasih saran ya, kalau aku boleh kasih saran. Boleh dong, boleh. Santai aja, Santai aja. santai aja. Nggak usah semua kamu harus bawa dengan kayak, oh aku harus ini. Karena ketika ngobrol sama kamu, yang aku rasain adalah I saw a lot of you that you want to prove something, which is Yes, good, which is good. Tapi if it's too much, it's not good. Iya, Gitu. iya betul. Dan yang kedua, open up doesn't mean itu weak, tapi sometimes itu make you open to a new perspective. Oke. Karena let's say right now if we want to talk about finance, but I don't know anything about you, yang terjadi adalah aku nggak bisa bantu kamu sama sekali karena aku nggak ngerti kondisi finansialmu. Alright. So open up doesn't mean you're weak atau vulnerable. Don't be afraid. Itu aja Oke, sih. thank you. Jadi kakak ada yang mau Oke. sampaikan nggak? Apa ya? Kayaknya nih orang udah wise banget gitu loh. Kayaknya kayak gua gitu yang perlu pesan dari dia gitu. Ada nggak? Ya, kalau menurut aku, pesan aku ya pertahankan semua yang lagi kamu lakukan sekarang dan Emang aku lagi lakuin apa? kan kamu bilang lagi kerja, mungkin lagi investasi apalah, lagi nabung buat dana nikah. Lagi personal branding. Personal branding dan lain-lain. Ya semoga yang kamu lakukan sekarang bisa cepat terpenuhi, Amin, terjadi, amin, ya amin. kan? Itu aja sih. Oke, thank you kak. Thank you. Oke.